Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara mengisi form aplikasi yang ada di aplikasi SDGs Desa. Di situ ada beberapa form yang akan kita isi, antara lain ada survei desa, survei RT, survei keluarga, dan survei individu. Untuk kesempatan kali ini, kita akan berfokus kepada survei keluarga dan survei individu, karena survei desa dan survei RT akan diisi oleh perangkat desa dan perangkat RT tersebut. Untuk sekarang kita akan masuk ke form isian survei keluarga. Langsung aja kita klik survei keluarga. Ya, di situ ada beberapa yang akan kita isi. Yang ada pertama, lokasi pemukiman, akses pendidikan, akses kesehatan, akses tenaga kesehatan, akses sarana prasarana, dan lain-lain. Untuk sekarang kita mengisi lokasi dan pemukiman. Di situ kita isi nomor RT atau RW-nya. Misalnya kita 03. Kemudian nomor KK. Nomor KK diisi sesuai dengan KK yang ada di kartu keluarga tersebut. Misalnya 13, 23, sekian. Kemudian kita isi nama. Nama di sini adalah nama kepala keluarga. Kemudian alamatnya sesuai KTP. Nomor HP kepala keluarga tersebut. Nomor telepon atau kabel rumah kalau ada, kalau tidak ada kita isi dengan angka 0. Kemudian NIK kepala keluarga sesuai dengan KTP-nya. Kemudian tempat tinggal yang ditempati sekarang, kita klik. Di situ ada beberapa pilihan. Ada milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, dipinjami, dinas, atau lainnya. Kita bisa tanyakan langsung kepada kepada orang yang kita survei. Kemudian status lahan, tinggal klik saja. Ada milik sendiri, milik orang lain, tanah negara, dan lainnya. Kita langsung tanyakan kepada pemiliknya. Kemudian luas lantai tempat tinggal. Kita harus perhatikan di sini ada satuannya adalah meter persegi. Jadi luas lantai tempat tinggal ini satuannya meter persegi. Kita tanyakan kepada pemiliknya panjang luas rumahnya berapa ya, tempat tinggalnya, bukan luas lahannya. Karena luas lahan itu ada di bawah di sini. Satuannya juga meter persegi. Untuk luas lantai tempat tinggal itu adalah luas rumah terbangun. Jadi kita tanyakan kepada pemiliknya berapa lebar dan panjang bangunannya. Kita misalkan lebar bangunannya 6 meter dan panjangnya 7 meter. Jadi kita kalikan 6 dan 7, hasilnya 42 meter persegi. Jadi kita tinggal tulis angka 42 saja. Meter perseginya tidak usah. Kemudian luas tanah tempat tinggal. Luas tanah tempat tinggal juga sama. Luas tanah tempat tinggal itu adalah luas tanah yang ada di sekeliling, yang luas tanah tempat pemilik itu membangun rumahnya. Jadi bukan luas terbangun, beda dengan yang di atas. Luas tanah tempat tinggal itu adalah luas tanah termasuk pekarangan rumahnya. Misalnya luas lebarnya 10 meter dan panjangnya 20. Jadi kita kalikan 10 kali 20, hasilnya 200. Di sini juga meter persegi ya. Jadi kita tulis saja K200. Tidak usah kita tuliskan meter perseginya. Kemudian jenis lantai tempat tinggal terluas. Jenis lantai tempat tinggal terluas, kita lihat di rumah itu lantainya berbentuk apa? Apakah itu marmer, keramik, parket, vinil atau permadani, ubin, tegel, kayu, papan, semen, batu bata merah, bambu, kayu atau papan kualitas rendah, dan lainnya. Kita tinggal pilih, bisa kita lihat langsung di rumah tersebut. Kemudian dinding sebagian besar rumah.
Apakah dinding yang terbuat dari beton, semen, atau kayu berkualitas tinggi, atau kayu berkualitas rendah atau bambu, atau lainnya. Lainnya ini sini bisa berupa seng atau triplek dan lain-lain. Kemudian jendela. Jendela ada berfungsi atau tidak, ada tidak berfungsi atau tidak ada sama sekali. Bisa kita pilih, tinggal diklik, kemudian klik pilihannya. Kemudian atap juga seperti itu, atap genteng, kayu atau jerami. Kemudian penerangan rumah. Bisa ada pilihannya listrik non PLN, lampu minyak atau lilin, sumber penerangan lainnya, atau tidak ada sama sekali. Kemudian energi untuk memasak. Tinggal klik juga, ada gas kota, LPG atau biogas. Kemudian ada pilihannya minyak tanah atau batu bara, dan kayu bakar dan lainnya. Dan tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah di rumah itu kita pilih, tinggal kita klik juga. Tidak ada di kebun atau sungai atau drainase. Dibakar tempat sampah yang ada di rumah, atau tempat sampah diangkut atau reguler. Kemudian fasilitas MCK. Fasilitas MCK-nya ini milik sendiri atau numpang dengan tetangga, atau berkelompok, atau MCK umum yang ada di kenagarian tersebut, atau tidak ada sama sekali. Mungkin dia buang mandi cuci kakusnya di sungai atau di tempat lain. Kemudian sumber air mandi terbanyak dari air mandi terbanyaknya, dia mandi dari mana? Bisa dari ledeng, perpipaan, berbayar, isi ulang atau kemasan, perpipaan, mata air, sumur, sungai, danau, embung, tadah air hujan, dan lainnya. Kemudian fasilitas buang air besar, jamban sendiri, jamban umum, jamban bersama atau tetangga, dan lainnya. Sumber air minum kita tinggal klik juga, bisa dilihat di situ. Air ledeng, mata air, sungai, danau, air tadah hujan, dan lainnya. Tempat pembuangan air limbah. Tempat pembuangan air limbah, tangki instalasi pengolahan limbah, sawah atau kolam, sungai, drainase laut, lubang di tanah, dan lainnya. Maksudnya di sini adalah rumah air limbah rumah tangga, baik itu berasal dari pencucian, piring, baju, dan lain-lainnya. Kemudian rumah berada di bawah sutet. Sutet ini adalah tonggak listrik yang besar-besar itu loh, yang tinggi-tinggi, yang kabelnya ada banyak. Apakah iya atau tidak? Tinggal memilih saja antara dua hal tersebut. Kemudian rumah di bantaran sungai, maksudnya di pinggir-pinggiran sungai. Apakah rumahnya di pinggiran sungai atau tidak? Kemudian rumah di lereng atau bukit, di lereng bukit atau gunung. Dua pilihan. Kemudian secara keseluruhan kondisi rumah, kumuh atau tidak kumuh, tinggal dilihat saja. Setelah itu kita masuk ke akses pendidikan. Akses pendidikan di sini ada beberapa yang sebelumnya. Setelah ini kita isi semua, kita tekan simpan. Kemudian setelah itu kita masuk ke akses pendidikan. Akses pendidikan di sini ada beberapa. Yang pertama PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, seminari, pendidikan keagamaan lainnya. Dan semuanya ini harus kita isi. Pertama kita isi PAUD. Jarak tempuhnya. Jarak tempuh di sini dalam bentuk kilometer. Jadi kalau misalnya kita jaraknya dari rumah kita kira-kirakan aja 2 kilo, tinggal ditulis angka 2, kilometernya tidak usah. Kemudian jarak tempuhnya dalam waktu 2 kilo itu kita ke sana. Kalau misalnya biasanya jalan kaki, kita isi mungkin sekitar 15 menit. Kemudian kemudahannya mudah di sini, tidak ada hambatan kita kenal, misalnya ada menyeberang sungai atau mendaki gunung, menuruni lembah, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kita rubah lagi fasilitasnya TK. TK itu dari rumah berapa kilo, tinggal kita isi. Misalnya ada 5 kilo,
Jarak tempuhnya, kita pakai kendaraan apa? Kalau jalan kaki berapa menit? Kalau pakai sepeda atau sepeda motor berapa menit? Tinggal kita tulis di situ. Kemudahannya juga seperti itu, mudah atau sulit. Misalnya kalau kita pakai motor jalannya licin berarti sulit. Kalau kita pakai motor jalannya sudah aspal berarti mudah. Kemudian kita simpan dan kita pindah lagi ke pilihan berikutnya, itu SD. SD juga seperti itu. Kemudian SMA, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, seminari, pendidikan keagamaan lainnya. Semuanya harus kita isi. Kemudian setelah kita simpan, kita lanjut ke akses kesehatan. Akses kesehatan di sini juga sama seperti akses pendidikan, kita juga harus mengisi semuanya. Pertama, rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas, poskesdes, posyandu, apotik, toko obat. Kemudian jarak tempuhnya juga dalam kilometer dan waktu tempuhnya juga dalam jam. Kalau misalnya jarak tempuhnya 2 km dan waktu tempuhnya kita cuman 30 menit, berarti 0,5 jam. Jangan dibikin 30 jam karena itu salah. Kemudian kemudahannya juga seperti tadi. Kalau misalnya dari rumah kita ke rumah sakit itu tidak mengalami kendala atau jalannya mulus, kita bikin mudah. Tapi kalau misalnya kita lewat lereng atau berenang atau menyeberangi sungai atau terjun dari gunung, berarti sulit. Dan selanjutnya setelah kita simpan, kita masuk ke akses tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga seperti itu. Kita isi semuanya, dokter spesialis, kemudian kita simpan, dokter umum kita simpan, bidan kita simpan, tenaga kesehatan kita simpan, dukun kita simpan. Ini jaraknya juga dalam kilometer, waktu tempuhnya dalam jam. Jadi perlu diperhatikan di sini waktu tempuh dalam jam. Kalau misalnya waktu tempuhnya cuma 10 menit, jangan kita bikin 10 di situ, tapi kita isi 10 menit itu sekitar 10/60, berarti 1/6 jam. 1/6 jam berarti 1 bagi 6. 1 bagi 6 berarti 0, sekian jam. Jangan kita isi 10 jam, itu salah. Kemudian setelah kita simpan, masuk ke akses sarana prasarana. Sama juga, kita pilih lokasi pekerjaan utama, lahan pertanian sedang diusahakan, sekolah, berobat, beribadah mingguan, dan tempat rekreasi terdekat. Tujuan dan transportasinya kita pilih darat, air, atau udara. Transportasi umum, iya atau tidak. Waktu tempuh sekali jalan dalam jam. Biaya sekali jalan, misalnya kita memakai kendaraan umum, biaya ke sana ada besaran ongkosnya berapa, atau kalau kita pakai kendaraan pribadi, biaya ke sana kita beli bensinnya berapa. Kemudian kemudahannya seperti tadi, mudah atau sulit. Saya rasa tidak ada masalah. Kemudian kita simpan dan kita masuk ke lain-lainnya. Di situ ada berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir. Tinggal kita tanyakan saja ke keluarga tersebut. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya. Ini juga informasi dari anggota keluarga yang ada di KK tersebut. Kemudian pemanfaat atau penerima program pemerintah. Di situ ada BLT, program keluarga harapan, bantuan sosial tunai, bantuan presiden, bantuan UMKM, bantuan untuk pekerja, bantuan pendidikan anak. Itu pilihannya tidak, ya, dan tidak. Tinggal kita pilih saja. Jadi itu, setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kita balik lagi. Kita isi survei individu yang ada di keluarga tersebut. Jadi nomor RT RW-nya sama tadi, nomor 3, nomor KK yang kita survei sebelumnya 13 dan nomor NIK di sini. Nomor NIK di sini adalah nomor NIK individu yang kita survei. Kemudian
kita tulis nama individunya, jenis kelamin, kita pilih laki-laki atau perempuan. Di sini tidak ada pilihan ketiga, cuma ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian tempat lahirnya sesuai dengan KTP. Tanggal lahir juga sesuai KTP. Usia, jika kurang dari 1 tahun kita tulis 0, 0 ya, bukan kosong. Status perkawinannya, kawin atau belum kawin. Cara hidup atau cerai mati. Kemudian agama di sini ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya. Tinggal kita pilih. Suku bangsa di sini adalah suku bangsa yang ada di Indonesia, bukan suku kewilayahan. Contohnya suku Sunda, Minang, Batak dan lain-lain. Warga negara itu ada dua, warga negara Indonesia atau dia warga negara asing yang menetap di Indonesia. Nomor HP adalah nomor HP individu yang kita survei. Nomor WA juga seperti itu. Alamat emailnya juga alamat email individu yang kita survei. Facebooknya, Twitter, Instagram. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir? Jawabannya iya dan tidak. Kemudian setelah itu kita simpan, kita masuk ke pekerjaannya. Pekerjaannya apakah dia bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja, atau bekerja, tinggal kita klik saja. Pekerjaan utamanya apa? Kita isi di situ. Jaminan sosial ketenaga kerjaannya ada atau tidak? Kalau ada, kita isi nomor jaminan sosial ketenaga kerjaannya. Kemudian penghasilan setahun terakhir, kita rata-ratakan saja. Penghasilannya misalnya dia sebulan ini cuma dapat 300.000. Kemudian bulan besok dia dapat 1 juta. Kemudian bulan besoknya lain lagi, kita misalnya dapat 3 juta. Ya, kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi 12. Kemudian setelah kita simpan, kita masuk ke penghasilan. Ya, penghasilan utamanya. Penghasilan utamanya misalnya kita ada banyak pilihan di sini, ada padi, palawija, karet, kelapa sawit, kopi, kakao, kelapa lada. Misalnya kita pilih aja penghasilan utamanya adalah dia PNS. Jumlah penghasilan per bulannya, satuannya bulan. Jumlah penghasilannya misalnya 5 juta rupiah. Penghasilan setahun tinggal 12 kali 5 juta, yaitu 60 juta rupiah. Ya, itu saja. Kemudian kita simpan, diekspor. Ini tidak usah diisi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian kesehatan. Bagian kesehatan ini tinggal diisi pilihan ya dan tidak saja. Muntaber, demam berdarah, campak, malaria, flu burung, covid, hepatitis, leptospirosis, kolera, gizi buruk, TBC dan lain-lain sampai ke bawah. Kemudian di bawahnya ada berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan. Rumah sakit misalnya dalam setahun itu dia ke rumah sakit cuma 1 kali, ya kita tulis 1. Kalau 2 kali kita tulis 2 dan seterusnya. Kemudian rumah sakit bersalin, kalau dia laki-laki misalnya mengantar istrinya ke rumah sakit bersalin, atau dia ibu hamil ke rumah sakit bersalin untuk beranak ya. Kemudian puskesmas dengan rawat inap juga seperti itu. Kita tanyakan ke individu itu berapa kali dia ke puskesmas. Puskesmas tempat rawat inap, poliklinik, rumah bersalin, puskesdes, apotik, posbindu dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah jaminan sosial kesehatan. Apakah dia peserta atau bukan peserta. Kemudian setelah itu kita simpan, kita masuk ke disabilitas. Disabilitas ini kita lihat kondisi individu itu, apakah dia tunarungu, tunawicara, tunarungi wicara, tunadaksa, dan terakhir dipasung. Kita tinggal klik isinya ya atau tidak. Setelah kita simpan, kita masuk ke terakhir adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah pendidikan tertinggi. Apakah pendidikannya sekarang, misalnya dia sedang berada di SMA, kita pilih SMA. Pada tahun mengenyam pendidikan dasar SD, SMP, SMA. Kalau dia di SMA, kalau dia misalnya kelas
sekarang kelas 2 berarti dia baru 11 tahun. Kemudian bahasa yang digunakan di rumah dan pemukiman, di bahasa setempat. Misalnya di Minang berarti bahasa Minang. Kemudian bahasa digunakan di lembaga formal, kita isi saja bahasa Indonesia. Kerja bakti setahun terakhir, jumlahnya ada atau tidak. Kalau ada kita tulis misalnya 1, 2, atau 3 dan seterusnya. Siskamling setahun terakhir, adakah ikut siskamling atau tidak. Kalau ibu-ibu nggak mungkin ada ya, kita tulis 0, jangan dikosongkan. Kemudian pesta rakyat atau adat setahun terakhir, kita tulis jumlahnya. Menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir, menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir. Kemudian dalam setahun terakhir pernah memperoleh pelayanan desa, ya atau tidak. Dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan saran kepada pihak desa, ya atau tidak. Dalam setahun terakhir terjadi bencana, ya atau tidak. Kemudian setelah semuanya ini kita isi, kita simpan. Dan kalau misalnya kita masuk ke data individu yang baru, kita klik baru di sini. Ya. Itu saja untuk sekarang. Saya rasa kalau misalnya ada kesalahan atau masih ragu untuk mengisi survei individu di aplikasi SDGs Desa, bisa mengisi komen yang ada di bawah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.